Assalamualaikum solih dan solihah. Kembali lagi bersama aku dalam channel Azfatima. Video kali ini akan membahas mengenai 3 ayat goribah berikutnya, yaitu yang pertama, qalqalah dengan jelas sebelum huruf terakhir, yang kedua ditambah huruf atau huruf sebelum terakhir, dan yang ketiga hamas pada huruf kaf dan ta dibaca dengan jelas. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika aku mengupload video lainnya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan yang pertama yaitu ketika waqaf, huruf sebelum terakhir qalqalah dengan jelas. Maksudnya itu ketika kita membaca suatu ayat, lalu kita baca waqaf dan huruf sebelum terakhirnya itu adalah terdapat huruf qalqalah, maka qalqalahnya tersebut harus kita baca dengan jelas. Langsung saja kita lihat pada contohnya supaya lebih jelas ya. Nah, yang pertama ada pada surat Al-Fajr ayat 1. Nah, di sini bisa kita lihat huruf sebelum terakhirnya yaitu huruf qalqalah. Nah, huruf terakhirnya itu huruf ro. Dan huruf sebelum ro itu adalah huruf qalqalah, yaitu huruf jim yang berharokat sukun. Nah, maka huruf jim tersebut harus kita baca qalqalah dengan jelas. Langsung kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, wal fajr, wal fajr. Nah, di sini jimnya kita baca dengan jelas, qalqalahnya, lalu ro-nya kita baca, tetap kita baca terdengar ya, ro-nya harus tetap kita hadirkan. Nah, di sini ro-nya kita baca tebal karena sebelum ro sukun ada huruf yang berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka ro-nya kita baca tafkhim atau tebal. Selanjutnya yaitu ada pada surat Al-Fajr ayat 5. Nah, di sini sama huruf qalqalahnya itu huruf jim. Maka di sini juga huruf qalqalah tersebut harus kita baca dengan jelas. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, di sini untuk huruf ro-nya kita baca tipis karena sebelum huruf ro sukun terdapat huruf yang berharokat sukun yaitu jim dan huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Nah, ketika huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka ro-nya kita baca tipis atau tarqiq ya. Oke, kita ulangi lagi. Hijr, hijr. Jadi ro-nya kita baca tipis saja. Selanjutnya yaitu ada pada surat Al-Qadar ayat 1. Di sini huruf qalqalahnya itu huruf dal. Nah, dal tersebut maka harus kita baca qalqalah dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, di sini untuk huruf ro-nya kita baca tafkhim ya, sama seperti di surat yang pertama, di contoh yang pertama. Maka di sini ro-nya harus kita baca tafkhim karena sebelum ro yang disukunkan atau diwakafkan ada huruf yang berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah, untuk ayat inna a kita baca 4 harokat ya panjangnya karena setelah mad tabi'i yaitu huruf na bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang berbeda. Na a
maka mengharuskan untuk kita membaca panjang 4 harokat. Selanjutnya yaitu ada pada surat Al-Ashr ayat 3. Nah, di sini huruf qalqalahnya yaitu huruf ba yang berharokat sukun. Kita langsung praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Watawassaw bis-sabr. Watawassaw bis-sabr. Watawassaw bis-sabr. Nah, di sini untuk huruf ro-nya juga kita baca tebal atau tafkhim ya, karena sebelum ro waqaf, ro yang kita baca waqaf, ada huruf yang berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Kira-kira seperti itu untuk pembahasan huruf qalqalah sebelum terakhir harus dibaca dengan jelas. Baik, selanjutnya itu ketika waqaf, huruf sebelum terakhir diberikan suara e seperti qalqalah, namun dibaca samar untuk mempermudah membaca huruf yang paling terakhir. Nah, kita langsung saja ya lihat pada contohnya supaya lebih mudah melihatnya. Nah, yang pertama itu ada pada surat An-Nashr ayat 3. Nah, di sini yang kita baca tambahkan huruf e-nya yaitu pada huruf ro ya. Huruf ro-nya untuk memudahkan kita membaca huruf setelah ro tersebut, yaitu huruf h. Kita praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, jadi untuk membunyikan huruf h-nya, supaya huruf h-nya itu tetap kita baca dan tidak hilang, nah maka pada huruf ro sukunnya itu kita seperti menambahkan huruf e, namun kita baca samar-samar saja, fir. Jadi supaya huruf h-nya tetap kita baca, jadi tidak kita baca wastaghfir. Kalau seperti itu huruf h-nya jadi hilang. Nah, untuk tetap menghadirkan huruf H, maka ro-nya tersebut kita tambahkan huruf E ya, namun secara samar. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdi rabbika wastaghfir. Gitu ya. Nah, di sini huruf ro-nya kita baca tipis ya, karena ro sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Oke, selanjutnya kita lihat pada surat Al-Fajr ayat 2. Nah, di sini yang kita tambahkan suara e-nya itu pada huruf shin supaya membunyikan huruf ro-nya. Oke, huruf ro-nya di sini kita baca tebal karena huruf ro sebelum huruf ro terdapat huruf yang berharokat sukun dan sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Ainnya fathah ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Nah, di situ ya, jadi yang kita tambahkan atau berikan huruf e-nya yang samar-samar pada huruf shin untuk supaya bisa membaca huruf ro atau tidak menghilangkan huruf ro. Selanjutnya yaitu ada pada surat At-Tariq ayat 13. At-Tariq ayat 13 yaitu yang kita berikan suara e-nya itu pada huruf shad ya untuk bisa membunyikan huruf lam. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu pada surat masih At-Tariq ayat 14. Di sini yang kita berikan suara e-nya adalah pada huruf zai. Jadi ketika huruf waqaf huruf sebelum terakhir ya, huruf zai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa bil hazl.
Wama huwa bil hazl. Wama huwa bil hazl. Oke, jadi pemberian suara e itu untuk memudahkan kita supaya tidak menghilangkan huruf setelahnya. Jadi huruf-huruf di akhirnya. Selanjutnya yaitu ada pada surat Al-Ashr ayat 1. Masih sama ya pembahasannya, itu menambahkan atau memberikan suara e. Nah, sini yaitu huruf shad yang kita berikan suara e-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Oke, di sini huruf ro-nya kita baca tafkhim ya, atau tebal, karena sebelum huruf ro yaitu ada huruf isti'la yang berharokat sukun, lalu sebelumnya juga ada huruf yang berharokat fathah. Yang terakhir yaitu pada surat Ar-Rahman ayat 29. Nah, di sini yang kita berikan suara e-nya adalah pada huruf hamzah. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Kira-kira seperti itu ya, memberikan suara e pada huruf sebelum yang terakhir. Lalu selanjutnya itu ketika waqaf, hamas dari huruf kaf dan ta dibaca dengan jelas. Ini pembahasannya ketika pembacaan ayat-ayat yang waqaf ya, sama seperti dari slide-slide sebelumnya. Kita langsung saja lihat pada ayat pertama, yaitu pada surat An-Nasr ayat 1. Nah, di sini huruf hamasnya itu huruf ta. Huruf ta yang berharokat sukun di sini harus kita baca hamasnya dengan cara jelas, dengan secara jelas. Jadi hamas itu mengeluarkan angin ya, disertai dengan angin. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrullahi wal fath. Nasrullahi wal fath. Nasrullahi wal fath. Seperti itu kira-kira. Jadi bunyi taknya itu benar-benar kita sertakan dengan keluarnya angin atau hembusan angin. Selanjutnya itu ayat kedua pada surat Al-Baqarah ayat 259, masih sama pada huruf ta. Ta huruf hamas yang harus kita baca dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labist. Qala kam labist. Qala kam labist. Selanjutnya yaitu pada surat Ali Imran ayat 117, masih sama huruf ta yang harus kita baca hamas dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ahlakat. 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 Selanjutnya yaitu pada surat An-Nisa ayat 47, masih sama pada huruf ta. Bismillahirrahmanirrahim. Kama la'anna ashabas sabt. Kama la'anna ashabas sabt. Kama la'anna ashabas sabt. Oke, yang selanjutnya itu pada surat Al-Maidah ayat 42. Di sini juga masih pada huruf ta yang harus kita baca hamas dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Akaluna lis-suht. Akaluna lis-suht. Akaluna lis-suht. Semoga setiap hamasnya terdengar dengan jelas ya. Lalu yang berikutnya adalah surat Al-Mutaffifin ayat 26. Nah, di sini huruf kaf yang harus kita baca hamas dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Khitamuhu misk.
khitamuhu misk, khitamuhu misk. Kira-kira seperti itu untuk huruf ta dan kaf yang harus dibaca hams dengan jelas ketika waqaf. Baik, untuk pembahasan kali ini sudah selesai. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dan mengingat. Jangan lupa untuk selalu semangat, terus berlatih, terus mencoba, dan terus belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan pengucapan yang masih kurang jelas. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, pencet tanda lonceng, dan share ke saudara, teman-teman tersayang, atau sosial media lainnya ya, supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.